Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai REST API pada Laravel yang merupakan tugas dari mata kuliah praktikum sistem terdistribusi dan keamanan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizal Fuad Darmawan, NIM 196500148. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai source code dari Laravelnya. Yaitu di sini pertama-tama yaitu kita harus meng-create sebuah database. Untuk meng-create sebuah database di sini saya menggunakan XAMPP. Kemudian di sini saya menggunakan database toko. Kemudian nama database-nya akan diisikan ke dalam ini, di dalam file.env. Ini kita akan mengisi ini, yaitu jenis dari database-nya, MySQL menggunakan MySQL, DB host-nya, kemudian DB port-nya, kemudian yang paling penting yaitu di sini database tokonya ini. Database toko, kemudian username-nya membuat apa, dan password-nya. Ketika kita sudah membuat sebuah database connection atau mengkonekkan sebuah database, maka kita perlu menggunakan sebuah migration. Yaitu di sini migration, ketika kita sudah membuat migration, maka berada pada directory database, kemudian migration. Di sini saya menggunakan migration electronic tabel. Kemudian di dalam tabel elektronik atau di dalam file ini, file migration yang elektronik yang sudah saya buat, di sini terdapat function up dan di dalamnya terdapat sebuah source code yang nantinya akan diisikan di dalam sebuah tabel yang akan membuat tabel, yaitu di sini tabel dengan nama electronics. Kemudian kolom dari tabelnya di sini terdapat ID yang berupa increment, kemudian nama yang berupa string, harga, alamat toko di sini sama-sama menggunakan string, kemudian diskon di sini menggunakan boolean. Kemudian terdapat times type di sini berfungsi untuk memunculkan memunculkan sebuah tabel yang nantinya akan berisikan sebuah tanggal. Ketika kita menginputkan sebuah data, maka tanggal tersebut akan diisi. Dan ketika kita update, maka akan diisi juga berupa tanggal. Ketika kita sudah membuat sebuah nama tabelnya, terus kemudian kolomnya, kita tinggal memasukkan source code ini ke dalam database. Untuk hasilnya yaitu seperti ini, toko. Di sini terdapat tabel elektronik. Di dalam directory migration, di sini semuanya akan dimasukkan ke dalam database. Ini yaitu elektronik, file, jobs, migration, password, dan di sini kita menggunakan elektronik, itu tabel elektronik. Kemudian ketika kita sudah membuat tabel dan juga membuat database, maka kita perlu membuat CRUD, yaitu create, update, dan delete. Untuk membuatnya kita pergi ke app, kemudian pergi ke HTTP, kemudian pergi ke controller. Di sini terdapat electronic controller, yaitu file electronic controller yang sudah dibuat. Yaitu di sini terdapat 4 kelas penting. 4 variabel penting, 4 function penting, yaitu index, create, update, dan juga delete. Untuk yang pertama terdapat function index, di sini berfungsi untuk memunculkan semua data di dalam tabel. Di sini membalikan nilai elektronik, maka akan memunculkan nilai elektronik. Akan memunculkan seluruh data di dalam tabel elektronik, di dalam tabel electronics. Kemudian tabel create ini
function create ini terdapat function dengan nama create. Di dalamnya terdapat request, yaitu request ini sebagai parameter di sini ketika yang nantinya akan digunakan untuk penyimpanan sebuah file. Penyimpanan data-data yang ingin kita inputkan. Di dalamnya di sini kita membuat objek elektronik. Kemudian di dalam elektronik ini nantinya akan diisikan sesuai dengan nama filenya. Di sini nama, maka akan diisikan request nama. Request nama ini data yang diinputkan. Kemudian elektronik harga akan diisi dengan request harga. Begitu seterusnya untuk ID dan apa tadi namanya timestamp. Ini timestamp ini tidak usah diisi karena itu otomatis akan terisi sendiri ketika kita meng-create atau update sebuah data. Kemudian kemudian kita save. Setelah kita mengisi data-data ini, kita menggunakan function save untuk men-save atau men-save di dalam tabel. Kemudian ketika semuanya sudah dijalankan, maka akan mengembalikan nilai data elektronik berhasil disimpan. Untuk selanjutnya yaitu function dengan nama update. Untuk function update ini, di dalamnya terdapat request sama, parameter request, dan juga di dalamnya terdapat ID yang berfungsi untuk menangkap menangkap sebuah data dan menemukan sebuah data dan akan disimpan. Pertama di sini membuat beberapa variabel yang nantinya yang akan diisi dengan request nama, request harga, request alamat toko, dan request diskon. Kemudian kemudian terdapat source code di sini elektronik sama dengan electronic find, yaitu untuk menemukan data yang sesuai dengan ID yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mengubah data dengan ID 3, maka kita perlu mengisikan ID di dalam menambahkan parameter ID. Ketika kita sudah menemukan datanya, maka kita tinggal menginputkan data-data ini, variabel ini, sesuai dengan nama yang sesuai ini. Misalkan variabel nama diisi dengan nama, harga diisi dengan harga, alamat toko diisi dengan alamat toko, diskon diisi dengan diskon. Kemudian sama, yaitu kita save. Kemudian akan memunculkan nilai sebuah string, yaitu data elektronik berhasil diubah. Untuk untuk function yang terakhir yaitu function delete. Function delete di sini memerlukan parameter ID. Di sini untuk menangkap sama dengan update memerlukan ID. Di sini untuk menangkap sebuah data, maka electronic find ID yaitu data mana yang ingin kita hapus, maka kita perlu menentukannya menggunakan ID. Maka kita ingin menghapus data dengan ID 3, maka kita mengetikkan atau memilih dengan ID 3. Kemudian akan menjalankan elektronik dengan function delete dan akan membalikan nilai data elektronik berhasil dirubah. Selanjutnya kita perlu membuat routes. Routes ini berfungsi untuk membuat sebuah jalur atau URL yang ingin kita gunakan. Di sini terdapat 4 route, sama seperti metode yang sebelumnya terdapat 4 metode yang di dalam masing-masing route ini memiliki tugas yang berbeda. Di sini terdapat route get. Get di sini berfungsi untuk menjalankan metode index.
root ini akan berjalan ketika di sini di set menjadi get, kemudian ketika menambahkan di dalam URL yaitu electronic. Yang kedua yaitu root post. Root post di sini berfungsi untuk menjalankan menjalankan function create, yaitu ketika kita ingin menjalankan function create maka kita perlu menambahkan elektronik di dalam URL. Untuk bedanya index dan create di sini root index dan create di sini menggunakan get dan di sini menggunakan post. Kemudian untuk root yang ketiga yaitu root put. Di sini untuk menjalankan metode update. Menjalankan function update yang ketika kita ingin menjalankan maka kita perlu menambahkan elektronik dan ID di dalam URL. Kemudian untuk root yang terakhir yaitu root delete. Untuk root delete di sini berfungsi untuk menjalankan function delete yang ketika kita ingin menjalankan maka kita perlu menambahkan ke dalam URL yaitu electronic ID. Untuk perbedaan kedua ini yaitu di dalam ini yaitu menggunakan put untuk edit dan delete untuk menghapus. Semua metode ini, semua function ini, index, create, update, dan delete berada di dalam kelas electronic controller yang di sini dapat file di file electroniccontroller.php. Untuk selanjutnya yaitu kita mengecek apakah bisa di dalam aplikasi Postman. Kita mengecek create, update, dan delete di dalam Postman. Pertama kita mengecek show atau mengecek method index.php. Mengecek ini root get php ini elektronik ini untuk menjalankan function index, maka kita perlu menambahkan ini get, tidak ini get, kemudian ini URL ketika kita ingin menjalankan sebuah Laravel maka kita perlu URL, maka kita bisa mendapatkan di sini kita pergi ke lokasi file kemudian menjalankan php artisan serve. Kemudian di sini akan mendapat sebuah URL dan kita bisa menambahkan di sini. Kemudian di sini menambahkan API, kemudian menambahkan elektronik sesuai dengan root ini, elektronik. Kemudian kita send di sini, maka di sini akan menjalankan atau menunjukkan data-data dari data-data yang sudah diinputkan. Data-data ini juga ada di dalam database. Nih. Kemudian kita akan mengecek post untuk mengisi data. Maka kita memerlukan nama, nama, harga. Untuk namanya ini, untuk key-nya ini harus sesuai dengan ini. Harga alamat toko ini harus sesuai. Harganya 50.000. Kemudian alamat toko. Kemudian diskon, karena diskon ini sebuah bolehan, maka hanya 1 dan 0. Di sini 1. Maka coba kita di sini post, kita send, maka data elektronik berhasil disimpan. Untuk kita mengeceknya, maka kita perlu
menggunakan metode get. Di sini kita send. Nah, di sini dengan ID 4 nama mouse ini berhasil disimpan. Kemudian kita mencoba untuk update. Di sini menggunakan put dan menggunakan ID mana yang akan kita update. Di sini saya menggunakan ID 4. Kemudian menentukan nama, misalkan namanya sama. Kemudian membutuhkan harga. Harganya di sini misalkan naik 750. Kemudian alamat toko. Alamat tokonya misalkan berubah di Jakarta saja. Kemudian diskonnya berakhir menjadi 0. Maka kita tinggal send. Data elektronik berhasil diubah. Kita cek apakah berhasil dirubah menggunakan get dan ini 75 Jakarta berhasil diubah. Kemudian kita mengecek apakah kita bisa mendelete ini data ini. Maka kita perlukan ini delete. Kemudian di dalam URL-nya ditambahkan elektronik dan juga ID yang ingin kita delete. Maka kita mendelete 4. Maka kita send. Data elektronik berhasil dirubah. Sorry, mungkin ini salah di ini ya. Oh ya, di ini ya. Salah di nilai yang dikembalikan. Salesnya berhasil dihapus. Tapi coba kita cek apakah berhasil dihapus. Ya, di sini data 4 berhasil dihapus. Coba kita menghapus 3. Send. Oh, sorry. Ini harusnya delete, kemudian send. Nah, berhasil dihapus. Kemudian kita cek menggunakan get. Nah, datanya tinggal 2, tinggal ID 1 dan ID 2. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.